Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan keberkahan dalam hidup mereka sehingga mereka dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Abdul Qadir, mata'anallah bi ulumi, dan para asatid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Jamaah salat subuh yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kehendaknya, izinnya, kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan sebagai hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawiyah sebagai upaya kita menelusuri jejak-jejak baginda Nabi, sekaligus upaya kita lebih mencintai beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa sedikit demi sedikit mampu menjalankan apa-apa yang beliau ajarkan, apa-apa yang beliau perintahkan. Dan mudah-mudahan harapan besar kita semoga beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin ya. Bismillah. Namun sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab, khususan limusannif hadzal kitab annallahu ya'lam darajati wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah wa jami' rahimil jamaah. Syai'ulillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina adh-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lalu kita sampai pada perjalanan beliau hijrah ke Taif dalam rangka meminta bantuan kepada pembesar di Taif, dan kita tahu hasilnya tidak sebagaimana beliau harapkan sampai terjadi suatu peristiwa yang sungguh peristiwa itu dalam salah satu hadis
Bukhari Muslim adalah peristiwa yang amat berat menurut beliau setelah perang Uhud. Yaitu peristiwa pengusiran beliau dari kota Taif dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim diceritakan waja'a fi sahihain anna Aisyah radhiyallahu anha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa istri Nabi Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, hal ata 'alaika yaumun kana ashaddu 'alaika min yaumi Uhud min yaumi Uhudin. Apakah pernah kamu mengalami suatu peristiwa yang berat selain peristiwa Uhud? Qala Rasulullah menjawab, laqad laqitu min qaumika wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Aku telah mengalami berbagai penderitaan dari kaummu. Maksudnya kaum kita, kaummu pada kaum Sayyidah Aisyah. Dan yang paling berat adalah apa yang aku dapatkan pada peristiwa Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kalal. Ketika aku meminta bantuan kepada Abdu Yalil bin Abdul Kalal, falam yujibni, dia tidak membalas, mengabulkan permintaan, ila ma'aradtu, apa yang aku minta, fantalaqat, lalu aku pergi, wa ana mahmumun, dalam keadaan terhina. Tidak diceritakan ini terhinanya, tapi kemarin kita sudah. Mahmumun ini dalam bentuk apa? Pengusiran beliau di jalan, dilempari batu. Falam astafiq, sehingga beliau menghindari, sehingga tidak sadar, illa wa ana biqarni sa'alib, sampai ya orang dikejar dalam keadaan dipersekusi, mana ngeh perjalanan, tiba-tiba sampai Qarnu Sa'alib, yaitu sebuah gunung, bukit lah. Farafa'tu ra'si, lalu aku ngangkat kepala, fa idza ana bisihabati qad adallatni, tahu-tahu aku lihat ada awan yang mengikuti, menutupi dan mengikuti perjalananku. Fanadartu fa idza fiha Jibril, lalu aku lihat ternyata di awan itu ada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Panadani, lalu Jibril memanggilku. Faqala, tentu setelah memberi salam, lalu Jibril berkata, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepada engkau, ya, tentang caci maki, tentang pengusiran, Allah tahu. Wa ma raddu 'alaika,
dan penolakan mereka terhadap engkau. Wa qad ba'atsa ilaika, dan telah diutus kepada engkau malakal jabali, malaikat penjaga gunung. Di riwayat lain malaikat Jibril itu. Litakmuruhu bima syi'ta fihim, untuk menjalankan apa yang engkau perintahkan, untuk mematuhi, untuk melakukan sesuatu yang apa yang engkau perintahkan terhadap mereka. Fanadani malakul jabali, lalu malaikat jabal itu juga memanggil. Fasallama alayya summa qala, juga memberi salam dan berkata, Ya Muhammad, hai Muhammad, qad ba'atsani Allah telah mengutus aku. Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan, ucapan, sumpah serapah kaummu terhadap engkau. Wa ana malakul jabal, aku adalah malaikat penunggu gunung. Qad ba'atsani ilaika rabbuka, Allah Tuhanmu telah memerintahkan, telah mengutusku kepada engkau. Litakmurani bima syi'ta, agar aku melakukan sesuatu yang engkau perintahkan. In syi'ta atbaqu alaihim akhsyabain, jika engkau mau, aku timpahkan akhsyabain, jabalain, dua gunung. Jadi ada dua gunung, mungkin di Mekah, yang sudah ke Mekah. Yang pertama Jabal Mekah, Gunung Mekah, Abu Qubais. Dan yang kedua gunung yang sedang beliau hadapi, Eko Aikian. Ini orang-orang yang pernah ke Mekah ini urusannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, arju ayyakhrujallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarika la yusyrika bihi syai'an. Aku hanya berharap kelak akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Jadi Nabi begitu sulit perjalanannya, artinya berat, namun ketika ditawarkan sesuatu yang Allah perintahkan kepada malaikat, ternyata Nabi menjawabnya, kalau tidak mereka, keturunannya yang akan mengikuti ajaranku. Dan inilah salah satu sifat karakter yang Allah cantumkan bagi baginda Nabi, sifat Allah yang disangkutkan kepada Nabi, yaitu Rauf Rahim, santun dan penyayang. Nah, itu kisah yang sungguh teramat berat, bahwa mungkin kalau cerita mah kurang pas. Jadi seberat apapun cerita hanya kisah, tapi yang menjalani tentu lebih berat lagi. Jadi faktanya mungkin juga lebih berat. Walamma kana binakhlata, jadi setelah dari kebun tadi, Nabi tetap berjalan. Kemarin sampai kebun, sampai ketemu salah satu pembantunya pemilik kebun, yaitu Adas. Lalu Nabi berjalan. Walamma kana binakhlata, ketika sampai di Nakhlah,
wafada alaihi nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Datang serombongan jin yastami'unal Qur'an, yang mendengarkan Quran. Wa hum mimman yantamuna ila Musa shalawatullahi alaih. Di antara jin-jin itu ada yang jin yang sudah hidup dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Falamma sama'u, dan ketika Nabi membacakan Quran, lalu mereka mendengarkannya, ansitu lahu, dengarkan. Jadi rombongan itu. Jadi apakah firman Allah faida qara'tal Qur'ana fastami'u lahu udah sampai di jin, atau ayat itu memang sudah turun di zaman Nabi Musa? Ini perintah dengar, itu perintah dengar. Jadi apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Maka ketika jin itu mendengar, serombongan jin itu mendengar Nabi Muhammad melantunkan Quran, ansitu, diam. Waraja'u ila qaumihim mudhirin. Setelah mendengarkan, mereka pulang dan menjadi apa? Ya, menyampaikan kepada kelompoknya, yang tentu yang tidak dalam rombongan itu. Wa ablaghuhum khabara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan berita tentang datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim nazala fi suratil Ahqaf, dan ini direkam dalam surat Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan, jadi Allah yang membuat jin itu mendengarkan, Allah yang membuatnya. Wa idza sarafna ilaika, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau nafaram minal jinni, sekelompok jin, yastami'unal Qur'an, mendengarkan Quran, falamma hadaruhu, maka ketika mereka hadir mendengarkannya, qalu ansitu, mereka berkata diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungzirin, dan setelah selesai mendengarkan itu, wallau, mereka pulang, ila qaumihim, kepada kaum mereka, mungzirin, memberi peringatan, menyampaikan setidaknya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Qalu, mereka berkata, ya qaumana, hai kaumku, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan kitab itu, kitab Nabi Musa, yahdi, yang memberi petunjuk, ilal haqqi, kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yajirkum min adzabin alim. Hai kaumku, jawablah, sambutlah orang yang mengajak kepada Allah, dan imanlah kepada Allah, niscaya yaghfir lakum, niscaya Allah akan ampuni kalian, min dzunubikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yujirkum, dan akan menyelamatkan kalian, min adzabin alim, dari siksa yang pedih.
Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan barang siapa yang tidak menyambut dakwah kepada Allah ini, maka falaysa bi mu'jizin, maka dia tidak akan bisa menghindari fil ardi, di bumi ini, walaysa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada baginya penolong. Maksudnya tidak bisa lari dari siksa Allah kalau seandainya mereka tidak merespon atau menyambut dakwah Nabi. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang sesat yang nyata. Jadi ini setelah perjalanan, tapi di beberapa riwayat ini peristiwa ini sebelum ke Taif. Jadi cuma pengarang kitab ini menggandengkannya dengan peristiwa Taif. Inilah catatan sejarah, tentu para ahli sejarah yang bisa mengkonfirmasinya. Waqad qasallahu qissatal jinni bi'ibaratin aqwalin. Dan Allah telah menceritakan kisah tentang jin dengan ayat yang lebih panjang, fi suratin summiyat bi ismihim, dengan dalam satu surat yang diberi nama dengan nama mereka. Awwaluha, yang awalnya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sekelompok jin telah mendengarkan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada rusy, kebenaran. Fa'amanna, maka berimanlah kalian kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan janganlah sekali-kali kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Ini dalam surat Jin. Ini ternyata ayat Jin ini, dalam saya pernah mendengar satu cerita di YouTube bahwa ternyata di Eropa, di barat itu ada ahli-ahli nujum yang mencari referensi tentang makhluk lain selain manusia. Karena fenomena yang ada, peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dinalar dengan akal. Jadi kalau mereka ahli nujumnya benar-benar ilmiah, mengamati sesuatu, ada pintu terbuka sendiri, bolak-balik, diamati melalui kamera. Siapa yang melakukan? Kalau kita mah tebak-tebakan nujumnya pakai bola atau pakai kemenyan. Kalau mereka benar-benar mengkaji itu. Dan ternyata tidak ada referensi yang lebih jelas dibanding Al-Quran. Sehingga orang yang menemukan itu, yang mencari referensi itu, akhirnya masuk Islam. Jadi bahwa ada dalam kehidupan di dunia ini jin, makhluk gaib yang tidak kita lihat, tapi nyata mungkin bisa hidup berbarengan dengan kita. Bahkan mungkin karena mereka tidak mati, jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Itu tentang kisah hijrah ke Taif. Sedikit kita teruskan dengan ulangnya. Al-ihtima'u bil Mut'im bin Adi. Ini tentang Mut'im bin Adi. Kisah ini diangkat karena ada kontribusi beliau
dalam kepulangan Nabi dari Taif ke Mekah. Walamma raja'a alaihi salatu wassalamu minat Ta'ifi hakadha. Dan ketika beliau kembali ke kota Mekah, tentu prosesnya tidak mudah. Lam yatamakkan min dukhuli Makkah. Sesuatu yang tidak memungkinkan beliau bisa masuk mudah ke kota Mekah. Jadi dari Taif kan beritanya sudah tersebar bahwa Nabi ke Taif itu meminta bantuan kepada pembesar Taif untuk membantu mereka, untuk membantu Nabi terhadap kaum Mekah. Lama allamahu kufaru Quraisyin min annahu tawajjaha ila Ta'ifi yastansur bi ahliha alaihim. Di mana kaum Quraisy, kafir Quraisy itu mengetahui bahwa beliau baginda Nabi menuju Taif itu dalam rangka meminta bantuan kepada penduduk kota Taif. Jadi istilahnya apa ya, orang masuk ke kota Mekah di apa ya? Jadi ditolak gitu loh. Apa peristiwa sekarang juga ada banyak ya peristiwa-peristiwa kayak gitu. Jadi mau ceramah ditolak. Kemarin UAS ditolak di Padang. Kayak gitu modelnya. Jadi Nabi karena sudah diketahui bahwa Nabi ini meminta bantuan ke penduduk Taif dalam rangka meminta bantuan terhadap perlakuan kaum Quraisy di Mekah, maka orang Mekah yang tahu begitu melakukan tindakan mencegah Nabi balik ke kota Mekah, nggak bisa balik. Fa'arsala alaihimus salatu wassalam. Karenanya Nabi mengutus seseorang ilal Mut'im bin Adi, kepada Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Jadi ini di kota Mekah itu ada pembesar-pembesar yang mampu perlindungannya dihormati. Ya, salah satunya Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Yang diutus konon Abdullah bin Uraikid. Ini sebenarnya utusannya juga orang masih belum muslim. Bahkan dikisahkan Abdullah al-Uraikid ini sampai beliau hijrah ke Madinah masih belum muslim. Tapi beliau suruh. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang simpati tapi tidak masuk Islam. Ini belum, ini dikisahkan sampai hijrah Nabi ke Madinah belum ini. Tapi saya belum melusuri selain itu. Jadi diutuslah untuk menemui Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, yakhbiruhu annahu sayadkhulu Makkah fi jiwarih. Memohon bantuan kepada Mut'im bahwa dia akan memasuki kota Mekah dengan perlindungan beliau. Jadi memohon perlindungan. Emang kalau kehidupan sekarang susah juga ya. Ini apa? Kok peristiwa saling jaga itu jaminan. Karena kita sekarang udah bernegara. Dulu kota Mekah memang kan masih kabilah-kabilah. Tidak ada negara. Fa'ajabahu ila zalik. Dan ketika itu disampaikan kepada Al-Mut'im, ternyata beliau menerima. Ia mengiyakan. Oke. Kamu bisa masuk dengan perlindungan saya.
Wa tasallaha huwa wa banuhu. Karena sudah siap, maka itu dipapag. Jadi orang mau masuk komplek di pintu nggak boleh masuk. Nah, Mut'im dan anaknya bawa senjata lengkap. Nyamper. Nyamper supaya bisa masuk kota Mekah. Jadi siap ini. Jadi ngebayanginnya kayak orang dalam perlindungan nggak boleh masuk ke kota Mekah, lalu minta Mut'im, lalu Mut'im siaga, lengkap dengan senjata nyamper. Lengkap senjata dan anak-anaknya. Emang nggak kebayang bagaimana cerita kalau sekarang itu kayak model apa gitu, model mungkin ormas ormas gitu mungkin kayak semodel itu kali lah. Wat tawajjahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal mutafi. Sampai setelah itu membawa Rasulullah tawaf ke tempat tawaf, mutaf, ke tempat tawaf lalu tawaf. Orang-orang yang tadinya nolak pada bengong aja. Faqala lahu ba'dul musyrikin, di antara mereka ada yang nanya, amujirun anta amtabi'? Hei Mut'im, kamu sedang melindungi atau menjadi pengikut Muhammad? Ini lengkap ini. Ini ente melindungi dia atau ngikut ini? Bal mujir, faqala bal mujirun. Enggak, saya lagi melindungi, mujir, orang yang melindungi. Qalu idzan la tukhfaru dimmatuka. Maka mereka berkata, perlindunganmu tidak akan dilanggar. Tapi kalau seandainya dijawab tabi, diserang juga kali itu. Meskipun bawa senjata. Karena hanya keluarga. Mut'imnya hanya Mut'im dan anak-anaknya. Bukan ormas gitu. Kalau ormas saya harus seimbang juga. Ini Mut'im dan anak-anaknya hanya diceritakan yang bersenjata itu. Mut'im dan anak-anaknya. Nah, cuma karena dijawab oleh Mut'im bahwa dia dalam rangka melindungi Nabi, maka orang-orang kafir Quraisy itu, oke, tidak akan dilanggar. Silakan. Jadi betapa susahnya ketika Nabi diketahui sebagai orang yang dianggap membelot lah. Mungkin kalau sekarang dianggap pengkhianat oleh warga kota Mekah. Meminta bantuan kepada orang lain untuk menghadapi mereka. Jadi jangankan orang Mekah, kita juga kepikiran tuh. Ada orang lain meminta bantuan menghadapi kita. Lalu gagal, balik ke rumah. Kira-kira kayak apa? Jadi situasinya benar-benar susah. Artinya memang genting. Jadi pada saat kembali ke Mekah itu, situasinya tidak normal. Mungkin udah ramai di ujung kota Mekah. Di blokade. Tidak boleh masuk. Nah, untuk itulah Nabi mengutus seorang yang bernama Abdullah Al-Uraikid. Yang konon ketika Nabi hijrah masih belum Islam. Jadi ternyata memang ada orang-orang yang tidak Islam tapi simpati terhadap Rasulullah. Tetapi di sebagian riwayat bahwa Abdullah Al-Uraikid ini adalah orang bayaran. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang nganter, yang memberikan jalan, petunjuk jalan, karena di sana kan gak ada jalanan. Jadi yang ada gurun hara. Yang ngasih tahu adalah Abdullah Al-Uraikid. Dan saat itu juga belum Muslim. Belum Islam dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sempurnakan dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.